Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik. Di video kali ini saya akan sharing apa sih perbedaan dari kabel fasa dan netral. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, tapi bagi yang belum tahu saya akan bahas. Jadi kabel fasa itu adalah kabel yang bertegangan atau bahasa istilahnya mah jika kita pegang akan kesetrum. Selanjutnya kabel netral. Kabel netral adalah kabel yang tidak bertegangan, atau jika kita pegang ya, tidak akan kesetrum. Itu bahasa umumnya. Nah, supaya teman-teman pada paham, saya akan contohkan di stop kontak ini. Lihat, ini adalah stop kontak di rumah teman-teman. Jika teman-teman pengen mengetahui apa bedanya kabel fasa dan kabel netral, teman-teman bisa dites pakai tes pen. Jika ada yang menyala tes pennya, berarti itu yang fasanya. Dan jika tidak menyala ketika kita tes pen, berarti itu yang netralnya. Itu cara simple untuk membedakan mana fasa dan mana netral. Nah, ini adalah warna kabel sesuai PUIL 2011. Jadi untuk yang warna kabel yang 3 ini adalah fasanya, yaitu yang hitam, coklat, dan abu-abu. Selanjutnya untuk yang biru ini adalah netralnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fasanya mau hitam, mau coklat atau abu-abu. Yang penting teman-teman paham untuk mana fasanya dan mana netralnya. Kalau netral ini wajib memakai kabel biru. Nah, untuk penjelasan PUIL-nya ada di sini. Nah, ini adalah penjelasan dari PUIL yang peraturan warna kabel. Saya jelaskan, jadi berdasarkan persyaratan PUIL tersebut, maka untuk fasanya itu hitam, coklat, abu-abu. Dan untuk netralnya adalah biru. Ini sudah tertera di PUIL. Jadi saya referensinya dari PUIL supaya teman-teman jelas. Yang atas ini biasanya untuk yang sistem 3 fasa. Nah, untuk sistem 1 fasa atau yang sistem instalasi rumah biasanya yang bawah ini. Untuk kabel lain fase, hitam atau coklat atau abu-abu. Hal ini juga berlaku untuk kabel saklar. Jadi di saklar itu harus yang warna hitam, coklat atau abu-abu untuk fasanya. Dan untuk kabel netralnya yaitu warna biru. Nah, ini sudah tertera di PUIL ya teman-teman ya. Saya standarkan di PUIL. Terus jika teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa sih fasanya gak warna merah saja atau gak warna pink aja gitu? Yang dulu-dulu kan warna merah. Nah, itu jangan diperdebatkan teman-teman. Karena ini adalah aturan PUIL yang 2011 yang terbaru. Jika teman-teman masih pengen yang merah ya silakan aja. Berarti teman-teman mengikutinya yang sebelum 2011. Nah, kalau yang 2011 ke sini ya, yaitu yang warna kabelnya sesuai yang ada di PUIL ini, yaitu hitam, coklat, atau abu-abu. Dan khusus netralnya wajib warna biru, tidak boleh dijadikan fasa. Untuk selanjutnya teman-teman, nah di sini saya contohkan kabel fasa dan netral itu dari mana sih? Nah di sini saya contohkan yaitu yang dari tiang PLN masuk ke trafo, lalu ke tiang PLN lagi yang berada di pinggir-pinggir rumah ya biasanya, lalu ke instalasi rumah. Nah saya akan simpelkan lagi untuk wiringnya, lihat. Nah, jadi teman-teman ini adalah rangkaian simpelnya yang menuju ke instalasi rumah. Jadi yang pertama itu teman-teman pasti sering lihat ya, 3 kabel yang di pinggir jalan itu, yaitu adalah 20.000 volt. Nah, 20.000 volt itu tegangannya diturunkan menjadi 380 volt oleh trafo. Nah, jadi pertanyaan lagi, yang masuk ke instalasi rumah kan 220 volt. Tapi kenapa sih diturunkannya menjadi 380 volt? Nah, 380 volt ini teman-teman biasanya dikhususkan untuk industri-industri yang membutuhkan tegangan 3 fasa. Biasanya untuk motor listrik, untuk pompa air yang 3 fasa, dan lain-lain. Tetapi ada juga untuk instalasi rumah yang membutuhkan tegangan 3 fasa. Tergantung kita langganannya mau yang 3 fasa atau yang 1 fasa. Nah, sekarang kenapa sih harus 380? Ngukurnya dari mana? Ngukurnya itu teman-teman, jika teman-teman mengukur dari RS yaitu tegangannya 380 volt. Begitupun juga sama dari S ke T juga jika kita ukur yaitu 380 volt. Dan dari R ke T juga sama 380 volt. Nah, yang kita butuhkan di instalasi rumah biasanya yang 220 volt. Tegangan 220 volt ini akan ada jika kita ukur yaitu dari fasa T dan
N. Kita ukur nih. Nah, tegangannya maka 220 volt. Instalasi rumah kita itu membutuhkan 220 volt. Jadi bisa dari T, dari S, atau dari R untuk fasenya. Nah, kita contohkan di sini, lihat. Ini kan yang masuk ke instalasi rumah yang ada di dalam sini tuh, saya ngambilnya dari T dan N, yang tegangannya 220 volt. Nah, pasti ada pertanyaan lagi, netralnya itu dari mana sih? Nah, netralnya itu dari titik tengah trapo ya, yang sisi sekunder. Di sini kan sisi lilitan primer, di sini lilitan sekunder. Nah, ngambilnya itu dari lilitan tengah sisi sekunder yang trapo ini. Sebenarnya ini untuk netralnya digroundingkan juga ya. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tidak saya bahas sekarang. Oke, selanjutnya, berhubung kita sudah tahu netral dari mana, ini kan ngambilnya dari TN 220 volt. Nah, sebenarnya untuk tegangan 220 volt ini bisa dari fasa S, bisa dari fasa R juga. Yang penting kita hubungkan ke netral. Contohnya nih, ini kan ngambil dari T. Rumah yang lainnya bisa juga ngambil dari S. Berarti S sama N 220 volt juga. Atau rumah yang lain juga bisa dari R, dari sini. Berarti 220 volt juga. Nah, jadi itu teman-teman, untuk mengetahui mana kabel fasa dan mana kabel netral. Begitupun juga asal-usul kabel fasa dan netral yang masuk ke instalasi rumah kita. Baik, hanya segitu untuk sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, silahkan komentar di bawah. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.